wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah materi yaitu STP, IP routing, switch 2 layer versus 3 layer. Dan ini kelompok-kelompok kami sudah seperti yang ada di sini. Dan selanjutnya itu kita akan membahas STP. Apa itu STP? STP adalah protokol manajemen tautan yang dirancang untuk mendukung tautan redundan yang menghentikan peralihan loop di jaringan STP. Ini adalah protokol layer 2 yang berjalan pada bridge dan switch yang harus diaktifkan pada antarmuka switch. Protokol STP standar IEEE sebagai IEEE 802.1b bentuk lengkap STP adalah Spanning Tree Protocol. Mengapa kita membutuhkan STP? Seperti keandalan atau toleransi kesalahan jaringan meningkat secara eksponensial dengan diperkenalkannya redundansi. Mengalihkan lalu lintas banjir ke semua port ketika lalu lintas perlu dikirim ke tujuan yang belum diketahui. Lalu lintas siaran dan multicast diteruskan ke setiap port, selain port tempat lalu lintas tersebut tiba. Spanning Tree Protocol digunakan untuk membuat topologi logis bebas loop dari topologi fisik yang memiliki loop. Bagaimana STP bekerja? Yaitu Spanning Tree menggunakan algoritma untuk mencari link yang berlebihan di dalam file LAN dan pilih jalur terbaik. Ini terutama digunakan untuk mendapatkan semua tautan dalam penerusan atau pemblokiran. Setelah proses ini, semua tautan tanpa tautan redundan kemungkinan besar akan berada dalam status penerusan. Tautan berlebihan yang tidak sebaik tautan yang dipilih akan diblokir. Spanning Tree tidak pernah menggunakan banyak tautan ke tujuan yang sama. Tidak ada fitur berbagi beban dengan Spanning Tree. Next, adapun jenis-jenis STP seperti yang tertera di sini. Untuk deskripsinya seperti untuk standar yang seperti ini, untuk deskripsinya seperti ini, dan untuk ini sebuah persingkatannya. Next. Dan adapun kriteria Spanning Tree yaitu 3 kriteria perulangan Spanning Tree yang membantu memutuskan bahwa antarmuka berada dalam status penerusan adalah semua antarmuka pada jembatan akar harus diletakkan dalam keadaan penerusan. Untuk bridge lain yang bukan merupakan root bridge, maka port yang paling dekat dengan port bridge akan dimasukkan ke dalam keadaan forwarding. Jembatan dengan jarak admin terendah ke jembatan akar dikenal sebagai jembatan yang ditunjuk. Next, adapun tahap-tahap protokol STP yaitu seperti ini, dimulai dari forwarding, clearing, lalu listening, dan blocking. Di samping listening pasti akan disable state. Untuk penjelasannya yaitu untuk blocking atau memblokir negara, status blok adalah port yang tidak ditunjuk dan tidak pernah berpartisipasi dalam penerusan bingkai. Batas waktunya adalah 20 detik atau tidak terbatas. Antarmuka selalu memasuki status pemblokiran saat Anda mengaktifkan STP. Next yaitu yang kedua, negara mendengarkan atau listening. Keadaan mendengarkan adalah keadaan pertama. Ini adalah antarmuka yang dimasukkan setelah status pemblokiran. Antarmuka yang membantu Anda menemukan bahwa antarmuka yang harus berpartisipasi dalam penerusan bingkai. Keadaan mendengarkan melakukan fungsi-fungsi berikut, seperti membuang frame yang diterima di port. Kedua, tidak mempelajari alamat. Ketiga, menerima BPDU. Next. Yang ketiga, keadaan pembelajaran atau learning. Status pembelajaran membantu mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam penerusan bingkai. Antarmukanya memungkinkan kita memasuki status pembelajaran dari papan pendengaran. Keadaan belajar melakukan fungsi-fungsi berikut: membuang frame yang diterima di port. Kedua, menerima BPDU. Yang ketiga, pelajari alamat. Next. Yang keempat yaitu status penerusan. Antarmuka dalam status penerusan membentuk frame penerusan. Antarmuka ini memasuki status penerusan dari status pembelajaran yang menjalankan fungsi sebagai berikut: menerima dan meneruskan frame yang diterima di port. Yang kedua, mempelajari alamat. Yang ketiga, menerima BPDU. Yang kelima yaitu negara penyandang cacat. Status ini tidak berpartisipasi dalam perulangan Spanning Tree karena port dinonaktifkan secara administratif dan waktunya juga tidak terbatas.
Antarmuka yang dinonaktifkan menjalankan fungsi sebagai berikut, yaitu membuang frame yang diterima di port, tidak mempelajari alamat, dan tidak menerima BPDU. Next. Adapun istilah-istilah penting yang digunakan dalam SPT adalah yaitu pelabuhan yang ditunjuk atau DP. Setiap segmen LAN memiliki satu port yang ditunjuk. Setiap bridge juga menerima frame dari DP dan meneruskannya melalui RP menuju route bridge. Dan yaitu jembatan akar atau RB. Jembatan inilah yang menawarkan titik interkoneksi untuk semua segmen. Semua jembatan di LAN memiliki jalur ke root. STP memungkinkan Anda memilih jembatan akar secara otomatis. Namun jika admin jaringan STP menginginkannya, ia dapat mengubah RB sesuai dengan jaringannya. Dan selanjutnya yaitu jembatan atau bridge, merupakan komponen penting dari FTP yang menghubungkan dua atau lebih segmen LAN. Dan ada juga jembatan non-akar atau NRB. Jembatan akar siang adalah jembatan apapun yang bukan merupakan jembatan akar. Next, yaitu ada ID pelabuhan atau ID port membantu Anda menentukan port route. Ini terdiri dari nilai prioritas 1 byte yang dapat dikonfigurasi dan nomor port unik dari setiap jembatan. Nah, selanjutnya yaitu pelabuhan yang tidak ditunjuk. Port yang tidak ditunjuk adalah port switch yang diblokir. Ini juga dikenal sebagai port yang diblokir atau terkadang port alternatif. Itu tidak dapat meneruskan paket ke switch berikutnya. Itu juga tidak mengisi alamat MAC di tabel MAC. Pelabuhan yang ditunjuk atau port yang ditunjuk adalah port yang dinonaktifkan dan diblokir oleh admin jaringan. Port ini tidak dapat mengirim paket ke switch lain. Ini juga bukan alamat MAC yang terisi pada tabel MAC. Dan selanjutnya yaitu RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol, adalah protokol jaringan yang memastikan topologi bebas loop untuk jaringan Ethernet. Dan selanjutnya kita next. Di sini kita akan membahas tentang unit data protokol jembatan atau yang bisa disebut dengan BPDU. Spanning Tree Protocol memerlukan perangkat jaringan STP untuk bertukar pesan guna membantu dari topologi logika bebas loop. Pesan-pesan ini disebut dengan BPDUs atau Bridge Protocol Data Units. Setiap perangkat jaringan mengirimkan BPDU yang membantu bertukar informasi topologi. Selanjutnya ada BPDUs membantu switch untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, ada memilih satu saklar yang akan bertindak sebagai akar pohon merentang. Yang kedua, menghitung jalur terpendek dari dirinya sendiri ke root switch yang menetapkan salah satu switch sebagai yang paling dekat dengan root untuk setiap segmen LAN. Yang ketiga, ada memilih salah satu portnya sebagai port root. Ini digunakan jika tidak ada switch. Dan yang keempat, ada mengambil port yang merupakan bagian dari algoritma pohon rentang yang disebut port yang ditunjuk. Yang terakhir, ada memblokir port yang tidak ditunjuk. Selanjutnya, ada notifikasi perubahan topologi atau TCN BPDU. Satu perangkat jaringan dipilih sebagai jembatan akar. Jarak terpendek ke jembatan akar harus dihitung untuk setiap perangkat jaringan berdasarkan biaya jalur. Sebuah jembatan yang ditunjuk untuk setiap segmen LAN dipilih, ini juga merupakan perangkat jaringan yang paling dekat dengan jembatan akar, sehingga harus diteruskan ke akar. Ini adalah port yang menyediakan jalur terbaik dari bridge ke root bridge manapun. Selanjutnya ada konfigurasi BPDU. Konfigurasi BPDU sendiri adalah ID jembatan unik dari perangkat root dalam topologi jaringan. Konfigurasi ini bertindak sebagai ID jembatan dari jembatan transmisi atau pengidentifikasi dari port transmisi. Selanjutnya ada perbedaan antara STP dan RSTP. Yang pertama kita bahas STP dulu. Di STP, bridge hanya mengirimkan BPDU ketika ditinjau pada RP atau protokol root dari RB atau root bridge. STP sendiri mencakup dua jenis port. Yang pertama ada root port dan yang kedua ada designated port. Selanjutnya kita akan membahas tentang RSTP. RSTP sendiri mengaktifkan switch untuk mengirimkan BPDU setiap kali hello time. Dan metode RSTP mencakup port tambahan, port alternatif, dan port cadangan.
Dari materi STP sendiri dapat diambil kesimpulan, yaitu protokol STP mengelola tautan redundan untuk mencegah loop di jaringan. Terdapat 6 status port. Yang pertama ada inti, yaitu inisialisasi tanpa memproses BPDU atau mempelajari MAC. Yang kedua ada disabled, tidak aktif dalam operasi STP. Yang ketiga ada pemblokiran, hanya memproses BPDU tanpa meneruskan frame atau mempelajari MAC. Dan yang keempat ada listening, yaitu menghitung topologi dengan mengirim dan menerima BPDU tanpa mempelajari MAC. Dan yang kelima ada learning, yaitu mempelajari alamat MAC untuk mencegah banjir jaringan. Dan yang keenam yang terakhir ada ekspedisi, yaitu operasi normal dengan penerusan frame dan pembelajaran MAC. Kita masuk ke subbab yang kedua, ada IP routing. Apa itu perutaan IP? IP routing adalah proses yang mengirimkan paket dari sebuah host di satu jaringan ke host lain di jaringan jarak jauh yang berbeda. IP routing membantu memeriksa alamat IP tujuan suatu paket, menentukan alamat hub berikutnya, dan meneruskannya. Router IP menggunakan tabel perutaan untuk menentukan alamat hub berikutnya kemana paket harus dikirimkan. Di sini ada metrik perutaan. Metrik perutaan adalah nilai yang memungkinkan router menentukan rute terbaik untuk suatu paket data. Metrik perutaan memiliki beberapa kriteria, yaitu ada hub, ada bandwidth, ada beban, ada biaya, dan yang terakhir ada keandalan. Mengapa sih harus protokol routing? Protokol perutaan bekerja dengan menganalisis dan memilih jalur terbaik untuk mengirimkan data dari komputer X ke komputer Y. Di sini ada suatu gambar yang menjelaskan tentang pengiriman data dari komputer X ke komputer Y. Dan analisisnya, haruskah data melewati jaringan 1, 3, dan 5, atau jaringan 2 dan 4? Sekilas, data seharusnya mengambil jalur yang lebih pendek melalui jaringan 2 dan 4. Namun, jaringan 1, 3, dan 5 mungkin lebih cepat dalam meneruskan paket dibandingkan dengan jaringan 2 dan 4. Hal ini merupakan jenis pilihan yang selalu dibuat oleh router jaringan. Selanjutnya ada gerbang default. Gateway default adalah router yang digunakan host untuk berkomunikasi dengan host lain di jaringan jarak jauh. Gateway default digunakan ketika host tidak memiliki entry rute untuk jaringan jarak jauh tertentu dan tidak tahu cara menjangkau jaringan tersebut. Host harus dikonfigurasi untuk mengirim semua paket yang ditujukan ke jaringan jarak jauh gateway default yang memiliki rute untuk mencapai jaringan spesifik tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja perutaian IP ya. Nah, di sini ada dua host, yaitu host X dan juga host Y. Dengan yang di tengah ini ada router T1. Sini host X memiliki IP address yaitu 192.168.0.024, yang dimana ini berarti adalah IP address kelas C, bisa diketahui dari depannya ini 192. Kalau host Y ini dia IP address-nya 10.0.0.0/8, yang dimana ini adalah IP address kelas A, bisa diketahui dari angka di depannya yaitu 10. Sedangkan sini FA0/0 adalah arti dari fast Ethernet, dimana 0 ini modul dan 0 lagi di sini adalah portnya. Begitu juga dengan FA01 di modul 0 dan juga di port 1. Nah, sini host X memiliki alamat IP router T1 yang dikonfigurasi sebagai alamat gateway default. Nah, gateway default ini biasanya 192.168.1.1, tetapi itu juga bisa bergantung kepada ISP-nya ya, atau Internet Service Provider-nya. Lalu di sini host X mencoba berkomunikasi dengan host Y yang merupakan host di jaringan jarak jauh lainnya. Host ini mencari tabel perutannya untuk meriksa apakah ada entry atau masukkan informasi untuk alamat jaringan tujuan. Lalu jika entry ditemukan, host akan mengirimkan semua data ke router T1
Lalu router T1 kemudian menerima paket dan meneruskannya ke host Y. Mereka lalu bisa berkomunikasi setelah mendapatkan MAC-nya. Lalu di sini ada tabel perutean. Setiap router memiliki tabel routing yang disimpan dalam RAM-nya atau random access memory-nya. Tabel routing banyak digunakan oleh router untuk menentukan jalur ke jaringan tujuan. Ada 3 metode yang berbeda untuk mengisi tabel routing, yaitu yang pertama subnet yang berhubung langsung, di sini 24 dan juga 8. Lalu menggunakan perutean statis di mana kita mengetikkan sendiri untuk IP-nya, yaitu 192.168.0.0 gitu ya. Lalu untuk yang ketiga di sini ada menggunakan perutean dinamis yang biasanya diberikan langsung oleh DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, selanjutnya di sini ada jenis protokol perutean. Itu protokol berikut membantu paket data dan membantu paket data menemukan jalannya melintasi internet. Di sini yang pertama ada IP atau Internet Protocol, yang di sini biasanya terbagi menjadi 2 ya. Ada yang IPv4 atau IP Internet Protocol version 4 dan juga IPv6 atau Internet Protocol version 6. Nah, IPv4 biasanya kita temui yaitu yang 192.168.1.1. Kalau yang IPv6 itu yang menggunakan kombinasi huruf juga FE80.2 berapa gitu. Nah, protokol internet IP menentukan asal dan tujuan untuk setiap paket data. Router memeriksa header IP setiap paket untuk mengidentifikasi kemana harus mengirimnya. Lalu yang kedua ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yang dimana ini adalah versi lebih baik dari IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, yang dimana ini adalah adaptasi dari Cisco ya. Jadi ini hanya diproduksi oleh Cisco saja, Cisco paket tracer itu ya. Ini adalah protokol routing hybrid, yang dimana ini gabungan dari 2 protokol, yaitu ada distant vector dan juga link state ya, yang nanti ada dibahas di OSPF dan juga ISIS. Nah, ini adalah protokol routing hybrid yang menyediakan protokol routing vektor jarak yang pertama ini dan juga protokol routing link state ini yang kedua. Jadi ini kombinasi dari keduanya. Ini akan merupakan protokol yang sama dengan rute IGRP yang tadi saya bahas, menggunakan metrik komposit yang sama dengan IGRP yang membantu jaringan memilih tujuan jalur terbaik. Lalu sini selanjutnya ada OSPF, yaitu protokol Open Shortest Path First adalah IGP link state. Nah, link state di sini dibagi menjadi 2, ada yang pertama sendiri yaitu OSPF ini yang lagi dibahas. Lalu yang kedua nanti ada ISIS. Nah, OSPF ini dibuat khusus untuk jaringan IP menggunakan metode SPF ya. Jadi dia menentukan routing menggunakan IP. Lalu di sini selanjutnya ada RIP atau Routing Information Protocol. Nah, RIP ini kerjanya itu menginformasikan setiap rute dalam 30 detik sekali, entah itu rutenya belum diperbarui atau tidak. Jadi biasanya itu trafiknya jadi agak kacau ya. Nah, RIP ini digunakan di jaringan LAN dan WAN. Ini juga berjalan pada lapisan aplikasi model OSI. Bentuk lengkap RIP adalah Routing Information Protocol, tadi singkatannya, yang biasanya digunakan di Local Area Network dan Wide Area Network. Nah, 2 versi RIP ini ada RIP V1 dan RIP V2. Nah, kenapa kok ada 2 di sini? Karena yang tadi seperti saya sebutkan, RIP V1 ini bekerja dengan cara menginformasikan rute yang dilaluinya setiap 30 detik, entah itu belum diperbarui atau tidak. Nah, akhirnya menjadi kacau dan akhirnya dibuat versi yang kedua yang lebih bagus untuk menyelesaikan permasalahan pada RIP V1 ini ya. Lalu selanjutnya di sini ada ISIS atau Intermediate System to Intermediate System, yaitu protokol perutean ISIS digunakan di internet untuk mengirimkan informasi perutean IP. Nah, ini agak berbeda dari OSPF karena dia menggunakan CNLS, yaitu router yang pertama itu router dikelompokkan dahulu lalu menggunakan CLNS atau Connectionless Network Service untuk berkomunikasi sesama router ya. Ini terdiri dari berbagai komponen termasuk sistem akhir, sistem perantara, area dan juga domain. Lalu yang terakhir di sini ada BGP
atau Border Gateway Protocol. Nah, ini adalah standar routing protokol yang digunakan saat ini ya. BGP adalah protokol kerutan internet yang diklasifikasikan sebagai DPVP atau Distant Path Vector Protocol, atau bahasa Indonesianya protokol vektor jalur jarak. Nah, ini kerjanya itu dengan cara menghitung jarak berdasarkan lompatan atau hop dari setiap router ke router 1 ke router 2 ke router 3 ke router 4. Berarti di situ ada 3 kali lompatan yang dilakukan ya. Kalau yang tadi disebutkan link state itu, yang di sini OSPF itu cara kerjanya menentukan router terbaik dengan algoritma bisa Dijkstra atau ZAN untuk menentukan rute terbaik antara node jaringan. Nah, BGP adalah protokol kerutan internet yang diklasifikasikan sebagai DPVP. Bentuk lengkap BGP adalah Border Gateway Protocol atau singkatannya tadi. Nah, selanjutnya di sini ada keuntungan perutan IP, Internet Protocol. Nah, proses routing ini memastikan bahwa paket yang tepat dirutekan dari sumber ke tujuan. Nah, tujuan perutan ini meliputi menawarkan stabilitas, lalu menyediakan jaringan yang kuat, menawarkan pembawaran perutan dinamis dari jalur jaringan, dan informasi yang aman saat ditransmisikan. Nah, selanjutnya apa itu routernya? Router itu yang biasanya kita lihat itu, yang ada kotak terus ada antenanya 2 itu, yang umum kita lihat di rumah-rumah untuk wifi biasanya. Router adalah perangkat jaringan komputer yang melayani 2 fungsi utama, yaitu membuat dan memelihara jaringan area lokal dan juga mengelola data yang masuk dan keluar jaringan serta data yang bergerak di dalam jaringan. Ini juga membantu Anda menangani beberapa jaringan dan merutakan lalu lintas jaringan di antara jaringan tersebut. Di jaringan rumah Anda, router Anda memiliki satu koneksi ke internet dan satu koneksi ke jaringan lokal pribadi Anda. Selain itu, sebagian besar router juga dilengkapi saklar internal yang memungkinkan Anda menghubungkan beberapa perangkat berkabel. Jadi, saklar internal ini maksudnya switch ya, yang bisa menyambungkan perangkat-perangkat kita yang lain, jadi nggak cuma satu aja gitu. Nah, fungsi router ini membuat jaringan area lokal atau local area network ini ya LAN, lalu memungkinkan Anda membagi koneksi internet ke semua perangkat Anda, menghubungkan media dan kumpulan perangkat yang berbeda, lalu router juga menentukan kemana harus mengirim informasi dari satu komputer ke komputer yang lain, penerusan paket, peralihan, dan pemfilteran, dan router juga memastikan bahwa informasi sampai ke tujuan yang dituju dan juga menghubungkan ke VPN. Kesimpulannya, perutan IP adalah proses mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain yang berbeda, yang berada di jaringan yang berbeda. Nah, untuk menentukan jalur terbaik, router menggunakan berbagai metrik seperti jumlah lompatan atau hop yang tadi sudah saya jelaskan, lalu bandwidth atau kecepatan internet, beban, biaya, dan keandalan. Sebuah gateway default digunakan oleh perangkat untuk berkomunikasi dengan jaringan lain, lalu router menggunakan tabel routing untuk menentukan rute terbaik ke tujuan. Ada beberapa protokol perutan yang penting seperti protokol internet atau IP, lalu OSPF Open Shortest Path First, RIP Routing Information Protocol, ISIS Intermediate System to Intermediate System, EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, dan BGP atau Border Gateway Protocol yang membantu dalam memperbarui jalur jaringan secara dinamis. Router sendiri memiliki 2 fungsi utama, yaitu membangun serta mengelola jaringan lokal dan mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Materi yang selanjutnya yaitu switch 2 layer dan juga switch 3 layer. Apa itu peralihan lapisan 2? Peralihan lapisan 2 adalah proses yang menggunakan perangkat jaringan dan alamat MAC dalam LAN untuk membagi jaringan menjadi segmen-segmen lebih kecil. Istilah layer 2 berasal dari model OSI yang digunakan untuk menjelaskan komunikasi jaringan. Saklar dan jembatan sering digunakan dalam peralihan layer 2 untuk mengurangi ukuran domain tumbukan. Selanjutnya yaitu apa itu peralihan lapisan 3? Saklar layer 3 adalah saklar yang melakukan fungsi perutan selain peralihan. Komputer klien memerlukan gateway default untuk konektivitas lapisan 3 ke subnet jarak jauh. Jenis lapisan ini membantu dalam menggabungkan fungsionalitas switch dan router. Lapisan ini bertindak sebagai saklar untuk menghubungkan perangkat yang berada di subnet atau LAN virtual yang sama.
Cara kerja peralihan lapisan 2. Saklar lapisan 2 bekerja dengan memeriksa alamat MAC dari bingkai yang masuk dan meneruskannya ke port yang sesuai. Nah, ini menciptakan koneksi khusus antar perangkat, mengurangi domain tabrakan, dan meningkatkan kinerja jaringan. Saklar lapisan 2 juga dapat membuat LAN virtual untuk secara logis membagi jaringan fisik menjadi segmen yang lebih kecil. Ini meningkatkan organisasi jaringan, keamanan, dan juga kinerja. Selanjutnya yaitu fungsi peralihan lapisan 2. Yang pertama, alamat MAC diketahui dari semua alamat sumber frame yang masuk. Yang kedua, bridge dan switch berkomunikasi satu sama lain menggunakan STP untuk menghilangkan bridging loop. Yang ketiga, frame yang dirancang untuk lokasi yang tidak diketahui akan disalurkan ke semua port kecuali port yang menerima frame tersebut. Yang keempat, melakukan fungsi yang sama seperti jembatan transparan. Yang kelima, frame diteruskan menggunakan perangkat keras khusus yang dikenal sebagai Application Specific Integrated Circuits atau ASIC. Selanjutnya, fungsi peralihan lapisan 3. Yang pertama, menentukan jalur berdasarkan pengalamatan logis. Yang kedua, memungkinkan perbaruan manajemen jaringan sederhana. Yang ketiga, informasi basis informasi atau MIB. Yang keempat, memproses dan merespons informasi opsi apapun. Yang kelima, menjalankan checksum lapisan 3. Dan yang terakhir yaitu memberikan keamanan. Kemudian yaitu penerapan saklar layer 2. Dapat mengirim bingkai data dari sumber ke tujuan yang terletak di VLAN yang sama tanpa harus terhubung secara fisik. Server perusahaan IT dapat ditempatkan secara terpusat di satu tempat. Klien yang berlokasi di beberapa lokasi lain dapat mengakses lapisan data link tanpa latensi sehingga menghemat biaya dan juga waktu server. Selanjutnya, perusahaan juga menggunakannya untuk komunikasi internal dengan mengkonfigurasi host pada VLAN yang sama dengan menggunakan switch layer 2 tanpa koneksi internet. Profesional perangkat lunak juga menggunakan saklar ini untuk berbagi alat mereka dengan menyimpannya secara terpusat di satu lokasi server. Kemudian yaitu perbedaan antara switch layer 2 dan juga layer 3. Untuk layer 1 berguna untuk mengurangi lalu lintas di jaringan lokal. Di layer 3 sebagian besar digunakan untuk mengimplementasikan VLAN. Di layer 2 itu menggunakan protokol resolusi alamat atau ARP untuk menemukan alamat MAC perangkat lain. Di layer 3 itu menggunakan alamat IP untuk bertahan dalam virtual LAN. Di layer 2, paket switching dialihkan dari sumber ke port tujuan. Sedangkan di layer 3, switch butuh sedikit waktu untuk memeriksa paket data sebelum menemukan rute terbaik yang tersedia untuk mengarahkannya paket data ke port tujuan. Di layer 2, itu memiliki kecenderungan untuk mengalihkan paket dari satu port ke port lainnya. Sedangkan di layer 3, peralihan lapisan 3 ini juga membantu perangkat untuk berkomunikasi di luar jaringan. Selanjutnya saya akan membacakan perbedaan saklar antara lapisan 2 dengan lapisan 3. Untuk fungsi peruterannya, lapisan 2 ini hanya alamat MAC, sedangkan lapisan 3 yang mendukung peruteran yang lebih tinggi seperti peruteran statis dan peruteran dinamis. Untuk penandaan VLAN berdasarkan alamat IP, saklar lapisan 2 ini tidak ada, sedangkan lapisan 3 ini ada. Untuk antar VLAN, lapisan 2 ini tidak ada dan lapisan 3 ada. Untuk aplikasi, lapisan 2 ini dia domain ke lapisan 2 murni, sedangkan lapisan 3 ini dia gabungan dari beberapa saklar akses. Selanjutnya adalah keuntungan dari peralihan layer 2. Kelebihan dari layer 2 switch diantaranya membantu meneruskan paket berdasarkan keunikannya alamat MAC. Lalu tidak menawarkan pengaturan atau manajemen apapun. Yang ketiga, ini dapat diterapkan dengan cepat dengan biaya lebih rendah. Yang keempat, layer 2 ini mengalihkan kemampuan akuntansi aliran. Dan yang terakhir, latensinya rendah dan peningkatan keamanan. Lalu selanjutnya ada keuntungan dari peralihan layer 3. Kelebihan layer 3 switch diantaranya, layer 3 ini mendukung peruteran antar LAN virtual. Lalu kedua, meningkatkan isolasi kesalahan. Ketiga, memberikan kemudahan manajemen keamanan.
Yang keempat ialah mengurangi volume lalu lintas siaran. Yang kelima, kemudahan proses konfigurasi untuk VLAN, karena tidak diperlukan router terpisah di antara setiap VLAN. Yang keenam, pisahkan tabel perouteran, dan sebagai hasilnya, pisahkan lalu lintas dengan lebih baik. Yang ketujuh, dia menawarkan akuntansi aliran dan skalabilitas kecepatan tinggi. Yang kedelapan, dia menurunkan latensi jaringan karena paket tidak membuat lompatan ekstra untuk melewati router. Selanjutnya adalah batasan peralihan layer 2. Yang pertama ada saklar lapisan 2 ini harus memecah domain tumbukan dengan benar. Lalu jika tidak memecah domain siaran secara default, tidak memungkinkan Anda menerapkan kecerdasan apapun saat meneruskan paket. Yang keempat, tidak membantu Anda melakukan peralihan atau perouteran berbasis alamat IP. Dan yang terakhir, tidak pernah memberikan jaminan bandwidth yang dibutuhkan untuk pengguna VoIP. Untuk batasan peralihan layar 3 sendiri, yang pertama, biaya saklar layar 3 cukup tinggi dibandingkan layar 2. Yang kedua, saklar lapisan 3 ini tidak menawarkan fungsionalitas WAN. Yang ketiga, banyak penyewa dan virtualisasi. Dan yang terakhir, tidak menawarkan fungsionalitas apapun. Jadi, kesimpulan di sini ialah layar 2 ini menggunakan perangkat dan alamat MAC untuk mengatur lalu lintas di jaringan lokal atau LAN. Switch layer 2 meneruskan data berdasarkan alamat MAC, mengurangi kepadatan jaringan, tetapi kurang cerdas dalam mengelola paket. Sementara itu, switch layer 3 dapat merutakan data berdasarkan alamat logis dan sering digunakan untuk VLAN. Keunggulan layer 2 sendiri adalah kecepatan dalam meneruskan data, sedangkan layer 3 dia lebih unggul dalam skalabilitas. Namun, layer 2 ini kurang fleksibel dalam pengelolaan lalu lintas, sedangkan layer 3 sendiri tidak mendukung koneksi WAN. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.